Jiang Mu yang sedang mengikuti kelas bahasa. Di sana, seorang pria bernama Pangkai mencoba mendekatinya dengan sikap yang tidak sopan. Kehadiran guru menghentikan situasi tersebut sementara. Namun setelah kelas berakhir, Pangkai masih terus mengikutinya. Jiang Mu menegaskan bahwa mereka tidak saling mengenal dan meminta agar tidak diganggu, tetapi Pangkai tetap bersikeras. Nana kemudian menjelaskan bahwa Pangkai adalah keturunan Tionghoa Tai yang sudah berkali-kali gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Meski berasal dari keluarga kaya dan memiliki pabrik bengkel mobil, perilakunya sering membuat orang lain tidak nyaman. Untuk menghindarinya, Jiang Mu melarikan diri lewat jendela kamar mandi. Saat keluar, Jiang Mu melihat Jin Zhao sedang bertemu seorang pria berambut pirang yang menyerahkan sebuah tas. Jin Zhao memeriksa isinya, membayar pria tersebut, lalu menerima tas itu meski sempat ditolak. Dari kejauhan, Jiang Mu memperhatikan kejadian tersebut. Pangkai kembali muncul dan mencoba berbicara lagi, namun Jiang Mu mengatakan bahwa ia sudah dijemput seseorang. Jin Zhao yang melihat situasi itu kemudian membawa Jiang Mu pergi dengan mobil. Dalam perjalanan, Jiang Mu dipenuhi rasa curiga tentang barang yang diterima Jin Zhao dan mempertanyakan keberadaan serta aktivitasnya selama ini. Jin Zhao justru balik menanyakan siapa pria yang mendekati Jiang Mu di kelas dan mengingatkannya agar lebih berhati-hati. Sikap perhatian itu membuat Jiang Mu merasa senang tanpa ia sadari. Jiang Mu kemudian kembali ke bengkel dan bertemu San Lai. Mereka berbincang santai tentang bisnis dan Jin Zhao. Jiang Mu terlihat ragu dan takut jika terlalu banyak bertanya justru membuat Jin Zhao menjauh. San Lai meyakinkannya bahwa tidak ada alasan Jin Zhao akan membencinya. Tanpa disadari, Jin Zhao berdiri di lantai atas dan mendengar pembicaraan mereka, bahkan ikut menanggapi dengan santai. Jiang Mu yang merasa malu dan kesal langsung pergi meninggalkan mereka. Malam hari, Jin Zhao terlihat sedang menggambar sketsa. Ternyata sketsa tersebut adalah wajah Jiang Mu. Jin Zhao menyadari bahwa kebiasaan dan nada bicara Jiang Mu sudah melekat di pikirannya. Ia tidak tahu sejak kapan perasaannya tumbuh, namun kini pikirannya terus dipenuhi oleh Jiang Mu. Ia ingin Jiang Mu selalu berada di dekatnya meski belum tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan tersebut. Di sisi lain, Jin Zhao semakin serius mempersiapkan diri untuk balapan dengan melakukan pengantaran pesanan menggunakan mobil agar lebih terbiasa. Ayahnya menyadari peningkatan kecepatannya dan menjelaskan bahwa mobil harus dikendalikan sepenuhnya tanpa bergantung pada sistem keselamatan. Sistem tersebut sengaja dilepas agar Jin Zhao belajar mengontrol mobil secara penuh meski risikonya lebih besar. Sang ayah mengingatkan bahwa goresan kecil tidak masalah, tetapi mobil tidak boleh sampai terbalik karena bisa berakibat fatal. Sementara itu, Jiang Mu datang ke bengkel untuk mengambil selimut, namun tanpa sengaja menjatuhkan sebuah buku sketsa. Ia terkejut saat melihat gambar dirinya di dalam buku tersebut. Jiang Mu tersenyum, memotret sketsa itu, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Dalam hati, ia menyadari bahwa Jin Zhao diam-diam menggambarnya. Meski bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, ia yakin jika ditanya Jin Zhao akan menyangkalnya. Jiang Mu kemudian berlatih drifting menggunakan mobil pick-up milik San Lai, namun mengalami kesulitan karena bobot mobil yang berat. Nana lalu meminjamkan mobilnya agar Jiang Mu bisa berlatih dengan lebih baik. Di tempat lain, Lin mendatangi sebuah hotel tempat Liang berada. Lin tertarik pada pembalap yang finish di posisi ketiga dalam balapan sebelumnya, yaitu Jin Zhao. Menurut Lin, Jin Zhao memiliki kemampuan, kontrol, dan kekuatan yang nyaris tanpa celah. Liang mengakui bahwa Jin Zhao sebenarnya hampir menang, namun kalah karena kecurangan pihak lain. Jika Jin Zhao memodifikasi mobilnya dengan penguatan tertentu, ia akan menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan. Namun komponen yang dibutuhkan ternyata sulit diperoleh karena seluruh stok impor sudah diborong oleh Wang Jing. Tanpa komponen tersebut, Jin Zhao tidak bisa melangkah lebih jauh. Lin berniat mendorong situasi agar Jin Zhao terpaksa bergerak, lalu meminta nomor produk dari Liang. Awalnya Liang menolak, tetapi akhirnya menyerah dan mengirimkan detail produk tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa Jin Zhao adalah sosok unik yang pernah membawa kekasihnya sebagai navigator balap dengan kerja sama yang sangat solid. Lin kemudian mengajak Jiang Mu dan Jin Zhao. Meski sempat enggan, Jiang Mu akhirnya ikut. Saat mengemudi, Jiang Mu menilai mobil Lin bagus, tetapi kurang cocok karena menggunakan transmisi otomatis, sementara ia lebih membutuhkan mobil manual. Tak lama kemudian, Liang datang dengan mobil hijau dan menunjukkan kemampuan driftingnya, disusul Lin dengan mobil biru bermesin besar.
Nana memperkenalkan Liang sebagai pembalap terbaik yang bisa mengajari Jiang Mu teknik drifting dan meyakinkan bahwa Liang bersedia membantu. Lin akhirnya memutuskan menggunakan mobil Liang untuk latihan. Jiang Mu mengaku memiliki dasar drifting, tetapi ingin mempelajari teknik khusus untuk membentuk pola hati dengan ban mobil. Lin memperagakan cara membuat 2,5 lingkaran yang saling bertemu. Jiang Mu mencoba menirukannya dan, setelah beberapa arahan tentang posisi tubuh dan kontrol pedal gas, akhirnya berhasil membentuk pola hati sempurna di aspal. Keberhasilan itu membuat Jiang Mu sangat gembira, sementara Lin terlihat semakin tertarik dan kagum padanya. Nana pun ikut senang melihat pencapaian Jiang Mu. Sementara itu, Jin Zhao kembali berlatih bersama ayahnya. Sang ayah mengajarkan teknik mengendalikan mobil di jalur pegunungan, termasuk cara mengambil tikungan tajam berbentuk S dengan tetap berada di jalur dalam, meminimalkan penggunaan rem, menjaga kecepatan, serta memahami prinsip inersia. Semua arahan tersebut disampaikan sambil memasak, namun Jin Zhao menyimaknya dengan serius dan langsung mempraktikannya. Jin Zhao datang ke sekolah bahasa lebih awal dari biasanya untuk mencari kelas Jiang Mu. Kehadirannya langsung menarik perhatian teman-teman Jiang Mu. Jiang Mu merasa senang melihat Jin Zhao datang lebih cepat. Jin Zhao mengatakan bahwa ia ingin melihat bagaimana Jiang Mu menjalani kegiatan belajarnya. Suasana di antara mereka terasa ringan dan hangat. Hari itu sekolah mengadakan acara open house. Jiang Mu maju menyampaikan presentasi dalam bahasa Thai dengan baik, sementara Jin Zhao memperhatikannya dengan senyum bangga. Saat keluar kelas, hujan turun deras. Jin Zhao memberikan jaketnya dan mereka berlari mencari tempat berteduh di bawah tenda stan sekolah. Udara terasa dingin dan hujan tak kunjung reda. Dalam suasana hujan yang tenang, Jiang Mu berdiri di samping Jin Zhao dan perlahan mendekatkan tangannya untuk menghangatkan diri. Saat menyadari Jin Zhao memperhatikannya, ia malu dan menarik tangannya kembali. Suasana hangat menyelimuti rumah ayah Jiang Mu. Rambut Jiang Mu yang masih basah oleh hujan perlahan dikeringkan oleh Jin Zhao, dengan gerakan hati-hati seolah takut melukainya. Senyum kecil terukir di wajah mereka, menghadirkan kedekatan yang terasa berbeda, lebih tenang, lebih dalam. Ketika Jiang Mu meminta air minum, hal sederhana itu justru berubah menjadi candaan ringan yang memperlihatkan betapa nyaman mereka satu sama lain. Jiang Mu dengan percaya diri menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang lembut, pintar, dan penuh pengertian, membuat Jin Zhao menanggapinya dengan godaan santai. Candaan itu berakhir dengan rasa canggung dan senyum malu, tanda bahwa perasaan yang tersembunyi mulai tumbuh tanpa bisa dicegah. Pembicaraan mereka beralih ke rencana tahun baru. Jiang Mu membayangkan malam penuh cahaya, berjalan menyusuri jalanan kota, menikmati lampu-lampu yang berpendar. Ia juga mulai bertanya tentang masa kecil mereka, menyadari bahwa banyak kenangan perlahan memudar. Jin Zhao lalu menceritakan alasan perceraian orang tua Jiang Mu, bermula dari kejadian sederhana namun menyisakan luka panjang. Pot-pot bunga yang rusak bagi sang ayah hanyalah hal sepele, namun bagi sang ibu itu adalah simbol cinta dan perhatian yang dirawat bertahun-tahun. Sejak saat itu, kata-kata tak lagi terucap, amarah dipendam, jarak semakin melebar, hingga akhirnya perpisahan menjadi jalan terakhir. Cerita itu membuat Jiang Mu mempertanyakan arti pernikahan dan kebahagiaan setelahnya. Jin Zhao menjawab dengan tenang, bahwa pernikahan tidak pernah salah. Yang kerap gagal adalah manusia di dalamnya, ketika dua orang berhenti saling memahami, menyerah menghadapi kesulitan, dan memilih lari daripada bertahan. Hubungan, menurutnya, adalah kerjasama dan keberanian. Jawaban itu membuat Jiang Mu memandang Jin Zhao sebagai sosok yang kelak akan menjadi pasangan yang baik. Sementara Jin Zhao sendiri mengaku belum pernah benar-benar memikirkan pernikahan. Kenangan masa kecil kembali terlintas di benak Jiang Mu. Ia teringat malam ketika pertengkaran orang tuanya membuatnya ketakutan, hingga ia bersembunyi di bawah tempat tidur Jin Zhao dan tertidur di sana tanpa berani bersuara. Sejak kecil, Jin Zhao selalu menjadi tempat aman baginya. Malam itu, setelah Jiang Mu tertidur, Jin Zhao duduk sendiri di ruang tengah, tenggelam dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa tanpa disadari, Jiang Mu telah memenuhi benaknya.
Gadis kecil yang dulu ia lindungi kini tumbuh menjadi perempuan muda yang manis, menarik, dan masih menyimpan kepolosan yang sama. Ia mengingat banyak momen, memberi jaket, mengantar pulang, menenangkan saat terluka, dan akhirnya memahami bahwa perasaannya telah berubah menjadi rasa suka yang nyata. Kembali ke kamar, Jin Zhao menatap Jiang Mu yang terlelap, menyelimutinya dengan lembut. Dalam setengah sadar, Jiang Mu sempat berbisik tentang hadiah tahun baru untuk Jin Zhao. Meski ucapannya tidak jelas, Jin Zhao yakin apapun yang diberikan Jiang Mu akan selalu berarti. Di sisi lain, konflik mulai bergerak. Liang terpojok oleh sikap Lin dan akhirnya menyerahkan video yang diminta. Senyum Lin menandakan kendali masih berada di tangannya. Tak lama kemudian, Lin menemui Jin Zhao, melontarkan peringatan agar menjauh dari Jiang Mu. Meski mengaku tak memiliki perasaan, sikapnya justru memicu tantangan balapan. Garis akhir ditentukan di lokasi acara amal tempat Jiang Mu tampil. Siapa yang kalah harus menghilang dari hidup Jiang Mu. Tantangan itu diterima. Balapan dimulai dengan ketegangan tinggi. Lin sempat unggul, namun saat lampu merah menyala, Jin Zhao berhenti, dan Lin ikut mengerem. Keduanya memilih adil. Ketika lampu hijau menyala, Jin Zhao melesat, memanfaatkan ganggang sempit yang ia hafal dari rutinitas sehari-hari. Insting, pengalaman, dan ajaran ayahnya menyatu dalam setiap tikungan. Ketegangan memuncak di antara truk-truk besar, hingga Jin Zhao mengambil keputusan berani namun terukur. Namun ia akhirnya menghentikan balapan, menyadari jalan umum bukan arena untuk mempertaruhkan nyawa. Ia memilih mundur. Lin menerima kekalahan dan menawarkan jalan menuju dunia balap internasional, namun Jin Zhao menolak, hidupnya belum selesai. Sementara itu, di acara amal, Jiang Mu sempat cemas karena Jin Zhao belum datang. Namun saat sosok itu akhirnya muncul, hatinya tenang. Jiang Mu naik ke panggung dan menyanyikan lagu tentang cinta yang tak berubah, seperti bulan yang setia menerangi malam. Di tengah keramaian, dunia terasa hanya milik mereka berdua. Usai pertunjukan, mereka pergi bersama, berbincang tentang tahun baru, tentang harapan, tentang hadiah yang tak mungkin, bulan di langit, hingga senyum kecil terukir karena nama Jiang Mu sendiri berarti bulan. Malam itu mereka ke pantai, mendengarkan ombak. Jiang Mu menyampaikan harapannya agar cintanya dipahami dan disimpan selamanya. Saat ia tertidur bersandar di bahu Jin Zhao, sebuah meteor melintas. Dalam diam, Jin Zhao memanjatkan harapan agar mereka tak pernah terpisah. Pagi datang membawa kenyataan baru. Di kampus, Jiang Mu diperingatkan tentang Zhang Fan. Pertemuan mereka membuka petunjuk baru, tentang hubungan Zhang Fan, paket rancangan mobil, dan kaitannya dengan Jin Zhao. Ketegangan perlahan tumbuh. Di bengkel, Jin Zhao meneliti gambar rancangan dengan serius, sementara Jiang Mu menyimpan kekhawatiran yang tak terucap. Ketika Jin Zhao harus pergi karena urusan mobil, Jiang Mu memilih menjauh, meninggalkan Jin Zhao yang hanya bisa tersenyum tipis dan kembali menekuni rancangannya. 怎么你对我的事儿就这么感兴趣吗？怎么样？你说什么？风太大了，我听不清。让我来的。那时候你还放心的。